Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini adalah tentang percakapan Imam Ali Zainal Abidin, putra dari Imam Hussein alaihissalam, bersama seorang sahabatnya yang bernama Shibli. Shibli baru kembali dari perjalanan ibadah haji. Lalu beliau menemui Imam Ali Zainal Abidin dan terjadilah percakapan ini. Wahai Shibli, bukankah engkau telah selesai mengerjakan ibadah haji? Benar putra Rasulullah, aku baru saja selesai melaksanakan dan kembali dari ibadah haji. Apakah engkau telah berhenti di mikot, lalu menanggalkan semua pakaian yang berjahit, yang terlarang bagi semua orang yang mengerjakan haji, dan kemudian mandi? Ya Imam Ali, aku melakukannya. Adakah engkau ketika berhenti di mikot juga meneguhkan niat untuk berhenti dan menanggalkan semua pakaian maksiat, dan sebagai gantinya, apakah engkau telah mengenakan pakaian taat? Lalu Shibli menjawab, belum, duhai Imam Ali Zainal Abidin. Dan apakah pada saat menanggalkan semua pakaian yang terlarang itu, adakah engkau menanggalkan dari dirimu sendiri sifat riya, nifak, serta segala sesuatu yang diliputi subhat? Belum, jawab Shibli. Dan ketika mandi serta membersihkan diri sebelum memulai ihram, adakah engkau berniat mandi dan membersihkan diri dari segala pelanggaran dan dosa-dosa? Lagi-lagi Shibli menjawab, tidak. Kalau begitu, kamu belum berhenti di mikot. Kamu tidak menanggalkan pakaian yang berjahit, dan tidak pula mandi membersihkan diri. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin melanjutkan kembali pertanyaannya. Dan ketika mandi lalu berihram serta mengucapkan niat untuk memasuki ibadah haji, adakah engkau telah menetapkan niat untuk membersihkan dirimu sendiri dengan cahaya taubat yang tulus kepada Allah? Allah. Jawaban Shibli, belum. Dan pada saat niat berihram, adakah engkau berniat mengharamkan atas dirimu sendiri segala yang telah diharamkan oleh Allah? Lagi-lagi Shibli menjawab, tidak. Dan ketika mulai mengikat diri dalam ibadah haji, apakah engkau pada waktu yang sama telah melepaskan juga segala ingatan selain Allah Ta'ala? Lalu Shibli juga menjawab, tidak Imam Ali. Kalau begitu, engkau tidak membersihkan diri, engkau belum berihram, dan tidak pula mengikat diri dalam ibadah haji. Allah, Allah, Allah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin melanjutkan, bukankah engkau telah memasuki mikot, lalu sholat ihram 2 rakaat, dan setelah itu mulai menyerukan talbiyah? Shibli menjawab, ya benar, aku melakukannya. Apakah ketika memasuki mikot engkau meniatkannya sebagai ziarah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah. Belum, aku tidak melakukannya. Dan ketika sholat ihram 2 rakaat, adakah engkau berniat mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah, mengerjakan suatu amal yang paling utama dari segala macam amal, yaitu sholat, yang juga merupakan kebaikan yang utama di antara kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba? Lalu Shibli juga menjawab, belum, tidak. Dan ketika engkau bertalbiyah, apakah engkau berniat menjawab panggilan Allah dengan ikhlas, suci, bersih dalam ketaatan, dan berpuasa, bicara, berfikir dari segala kemaksiatan dan perbuatan dosa? Shibli juga menjawab, belum, tidak. Kalau begitu,
engkau tidak memasuki mikot? Kata Imam Ali Zainal Abidin. Engkau tidak bertalbiyah, engkau tidak sholat sunnah ihram 2 rakaat. Allah, betapa beratnya. Imam Ali Zainal Abidin kemudian bertanya lagi, apakah engkau telah memasuki Masjidil Haram dan memandang Ka'bah serta sholat di sana? Shibli menjawab, ya, aku sudah melakukannya. Ketika memasuki Masjidil Haram, adakah engkau berniat mengharamkan atas dirimu segala macam pergunjingan terhadap diri kaum muslimin yang lain? Shibli menjawab, tidak, belum. Dan ketika sampai di kota Mekah, adakah engkau mengukuhkan niatmu untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan? Kemudian Shibli menjawab juga, tidak, belum. Kalau begitu engkau belum memasuki Masjidil Haram, Shibli. Kalau begitu engkau belum memandang Ka'bah, Shibli. Kalau begitu engkau tidak pula bersolat di sana, Shibli. Dan setelah itu Imam Ali Zainal menyampaikan pertanyaan kembali. Apakah engkau telah bertawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah dan bersa'i serta telah menyentuh rukun-rukunnya? Dan ketika bersa'i, apakah engkau berlari menuju Allah dan Dia mengetahui darimu semua yang tersembunyi? Lalu Shibli menjawab, tidak. Kalau begitu Shibli, engkau belum bertawaf, engkau tidak menyentuh rukun-rukun Ka'bah, dan engkau tidak lagi bersa'i. Saat bertawaf, Shibli, maka berniatlah seakan-akan engkau bertawaf bersama para malaikat Allah di Arsyil Azim. Saat menyentuh rukun Yamani, Shibli, berniatlah untuk bertaubat kepada Allah hingga tidak bermaksiat lagi kepadanya. Dan apakah engkau telah berjabat tangan dengan Hajar Aswad, berdiri sholat di tempat makam Ibrahim? Shibli kemudian menjawab, ya Imam, aku melakukannya. Mendengar jawaban itu, Imam Ali Zainal Abidin berteriak, menangis, meratap dengan suara yang rawan hatinya, dan mengucapkan, oh, betapa ruginya. Oh, barang siapa berjabat tangan dengan Hajar Aswad, seakan-akan ia berjabatan tangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik wahai insan yang merana dan sengsara. Janganlah sekali-sekali berbuat sesuatu yang menyebabkan engkau kehilangan kemuliaanmu, kehilangan keagunganmu yang telah engkau capai, dan membatalkan kehormatanmu dengan pembangkangan kepadanya, sebagai dimana dilakukan oleh orang-orang yang bergelimang dosa. Ketika berdiri di makam Ibrahim, adakah engkau mengukuhkan niat untuk tetap berdiri di atas jalan ketaatan pada Allah dan meninggalkan segala maksiat? Dan ketika sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, adakah engkau telah berniat mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam sholat beliau serta menentang segala bisikan setan? Shibli lagi-lagi menjawab, tidak, belum. Kalau begitu, engkau belum berjabat tangan dengan Hajar Aswad. Kalau begitu, kamu tidak berdiri di makam Ibrahim. Kalau begitu, engkau belum sholat 2 rakaat di dalamnya. Shibli, apakah engkau telah mengagumi dan memuliakan sumur air Zam-Zam dan meminum airnya? Shibli menjawab, ya Imam Ali Zainal Abidin, aku melakukannya. Apakah engkau pada saat itu memandangnya, berniat menunjukkan pandanganmu kepada semua kepatuhanmu pada Allah, memejamkan matamu terhadap segala bentuk kemaksiatan? Tidak, duhai Imam. Kalau begitu, engkau belum memandangi air Zam-Zam, engkau belum mengagumi air Zam-Zam, dan engkau belum meminum air Zam-Zam. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin kembali bertanya, apakah engkau telah mengerjakan sya'i antara Safa dan Marwah, Shibli, dan berjalan pulang pergi antara kedua bukit itu? Ya Imam, aku melakukan.
Dan pada saat itu, apakah engkau menempatkan dirimu di antara harapan akan rahmat Allah dan ketakutan menghadapi azabnya? Allah. Lalu Shibli menjawab, belum. Tidak, aku tidak mengerjakannya. Kalau begitu, engkau belum mengerjakan syai, Shibli. Engkau tidak berjalan pulang pergi antara keduanya. Allah. Lalu beliau bertanya lagi, engkau juga pergi ke Mina? Shibli menjawab, ya. Ketika di Mina, apakah engkau menguatkan niat akan bersungguh-sungguh agar semua orang yang selalu merasa aman dari gangguan lidahmu, dari gangguan hatimu, dari gangguan tanganmu sendiri? Allah. Tidak, aku tidak melakukannya. Kalau begitu, kamu belum pergi ke Mina, Shibli. Apakah setelah kamu berwukuf di Arafah, mendaki Jabal Rahmah, mengunjungi Wadi Namiroh, serta menghadapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Sakharat? Ya, aku melakukannya, Imam. Aku melakukannya. Ketika berdiri wukuf di Arafah, apakah kamu dalam kesempatan itu benar-benar menghayati makrifat akan kebesaran Allah serta mendalami pengetahuan tentang hakikat ilmu yang mengantarkanmu kepadanya? Dan apakah ketika itu kamu menyadari bahwa betapa Allah yang maha mengetahui meliputi segala perbuatan, perasaan, serta kata-kata yang ada di dalam hati sanubarimu? Allah. Shibli menjawab, tidak, belum. Dan ketika mendaki Jabal Rahmah, apakah engkau sepenuhnya mendambakan rahmat Allah bagi setiap orang mukmin serta mengharapkan bimbingannya atas setiap orang-orang muslim? Lagi-lagi Shibli menjawab, tidak. Dan ketika berada di Wadi Namiroh, adakah engkau berketetapan hati untuk tidak mengamalkan sesuatu yang ma'ruf sebelum engkau mengamalkan pada dirimu sendiri, dan tidak melarang sesuatu yang sifatnya mungkar sebelum engkau melarang untuk dirimu sendiri? Lagi-lagi Shibli menjawab, tidak, belum. Dan ketika berdiri di bukit-bukit di atas sana, apakah engkau menyadarkan diri bahwa tempat ini menjadi saksi atas segala kepatuhanmu kepada Allah dan mencatatnya bersama-sama para malaikat pencatat atas perintah Allah, Tuhan sekalian semesta? Duhai Imam, aku tidak melakukannya. Kalau begitu Shibli, engkau belum berwukuf di Arafah. Engkau tidak mendaki Jabal Rahmah, tidak mengenal Wadi Namiroh, dan tidak pula berdoa di tempat-tempat itu. Lalu Imam Ali Zainal Abidin bertanya lagi, apakah engkau telah melewati kedua bukit Al-Alamain, mengerjakan 2 rakaat sebelumnya, dan setelah itu meneruskan perjalanan ke Musdalifah, memungut bebatuan di sana, kemudian melewati Masy'arul Haram? Ya, aku melakukannya. Dan ketika sholat sunnah 2 rakaat itu, adakah engkau meniatkannya sebagai sholat syukur pada malam menjelang tanggal 10 Zulhijjah dengan mengharapkan tersingkirnya segala kesulitan serta datangnya segala kemudahan dari Allah? Tidak, aku tidak melakukannya. Dan ketika lewat di antara kedua bukit itu dengan sikap lurus tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri, adakah engkau saat itu meneguhkan niatmu untuk tidak bergeser dari agama ini? Agama Islam, agama yang hak, baik ke arah kanan ataupun ke kiri, tidak dengan hatimu dan tidak pula dengan lisanmu, ataupun dengan semua gerak-gerik anggota tubuhmu yang lain. Allah. Tidak, duhai Imam, aku tidak melakukannya. Dan ketika menuju Musdalifah untuk memungut batu-batu di sana, adakah engkau berniat membuang jauh-jauh dari dirimu segala macam bentuk kemaksiatan dan kejahilanmu kepada Allah, dan sekaligus menguatkan hatimu untuk tetap mengejar ilmu, amal, dan ridho Allah? Allah, tidak, aku tidak melakukannya. Dan ketika melewati Al-Masy'arul Haram,
adakah engkau mengisyaratkan kepada dirimu sendiri agar bersiar seperti orang-orang yang penuh takwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kalau begitu, kamu belum melewati al-alamain. Tidak sholat sunnah 2 rakaat, tidak berjalan ke Musdalifah, tidak memungut batu-batu di sana, dan tidak pula berada di Masy'aril Haram. Wahai si iblis, apakah kau telah mencapai Mina, melempar jumroh, mencukur rambut, menyembelih kurban, bersolat di Masjid Khaif, kemudian kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah? Ya Imam, aku mengerjakannya, aku melakukannya. Ketika sampai di Mina dan melempar jumroh, adakah engkau berketetapan di dalam hati bahwa engkau telah sampai ke tujuan dan bahwa Tuhanmu telah memenuhi segala bentuk hajatmu? Allah, tidak, aku belum melakukannya. Dan pada saat melempar jumroh, adakah hatimu meniatkan bahwa dengan ini engkau melempar musuh bebuyutanmu, yaitu iblis Jahannam, serta memeranginya dengan menyempurnakan ibadah hajimu yang amat mulia? Allah. Iblis menjawab tidak. Imam Ali Zainal Abidin kemudian bertanya dan melanjutkan pertanyaannya. Dan pada saat mencukur rambut, adakah engkau telah berketetapan hati bahwa dengan itu engkau telah mencukur dari dirimu segala kenistaan, dan bahwa engkau telah keluar dari segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan seperti ketika baru lahir dari perut ibumu? Allah, tidak, aku belum melakukannya. Dan ketika sholat di Masjid Khaif, adakah engkau berniat untuk tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah serta dosa-dosamu sendiri? Dan apakah engkau mengharapkan sesuatu kecuali rahmat Allah? Allah, tidak, aku belum melakukannya. Dan pada saat memotong hewan kurban, adakah engkau berniat memotong urat ketamakanmu? Adakah engkau berniat memotong urat kerakusanmu? Adakah engkau berniat memotong kesombonganmu dan berpegang pada sifat warok yang sesungguhnya? Dan bahwa engkau mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela memotong leher putra kecintaannya, buah hatinya, penyegar jiwanya, agar menjadi teladan bagi manusia sesudahnya, semata-mata demi mengikuti perintah Allah? Tidak ya Imam, aku belum melakukannya, kata Iblis. Dan kita kembali ke Mekah dan mengerjakan tawaf ifadah. Apakah engkau berniat berifadah dari pusat rahmat Allah, kembali kepada kepatuhannya, berpegang teguh kepada cintanya, menunaikan segala perintahnya, serta selalu berusaha bertakarub kepadanya? Tidak, duhai Imam, aku tidak melakukannya, kata Iblis. Kalau begitu, engkau belum mencapai Mina, engkau belum melempar jumrah, engkau tidak mencukur rambut, engkau belum menyembelih kurban, engkau tidak mengerjakan manasik, engkau tidak bersolat di Masjid Khaif, engkau tidak bertawaf dan tawaf ifadah, dan tidak pula mendekatkan dirimu kepada Allah. Kembalilah, lakukanlah haji kembalilah, sebab engkau sesungguhnya belum menunaikan haji. Allah. Setelah mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi dari Imam Ali Zainal Abidin, Asyibli menangis terseduh-seduh, meratapi dan menyesali segala sesuatu yang telah dilakukannya pada masanya saat beliau berhaji. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan ma'rifat dalam proses ibadah kita haji pada tahun ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin.